baru sampai ke interpolasi Lagrange. Oke, sebentar Ibu share dulu. Oke, oke. Nah, untuk kubik, tadi datanya sudah Ibu sebutkan, datanya lebih dari 3. Kalau datanya lebih dari 3, kalian nanti menentukannya, terserah. Terkadang sudah ditentukan juga sih ya. Kalian diminta menggunakan interpolasi apa? Lagrange kah, Newton kah, atau Newton-Gregory kah? Ya. Nah, kalau Lagrange kemarin bentuk polinomnya, Ibu sudah sampaikan, maaf ini Newton. Nah, ini untuk Lagrange ya. Nah, untuk Lagrange di sini, bentuk polinomnya, kalau di dalam buku metode numerik itu pakainya adalah simbol menggunakan L, ya. LI, L1, L2, L3, dan seterusnya. Nah, kalau untuk lebih mudah langsung aja disubstitusikan dengan bentuk polinomnya adalah polinom NX, berarti di sini tergantung dari derajat yang dimintanya. Tergantung dari banyaknya data, tergantung dari derajat yang diminta. Nanti dalam permasalahan itu ada yang diminta derajatnya dan ada yang tidak. Berarti kalau tidak diminta derajatnya, mau nggak mau semua data diolah. Ya, tapi terkadang nanti kalau untuk ibu diminta derajatnya, mintanya derajat berapa? Kalau derajat 5, berarti di sini tidak lagi PNX. Berarti polinom berderajat 5, berarti P5X kalau berderajat 5 dimintanya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk polinom Lagrange itu sendiri, bentuk polinomnya adalah Y0 dikali X1, X kurangi X1, X kurangi X2, X kurangi X3, sampai X kurangi XN. Di mana di sini tergantung dari banyaknya data sampai berapa. Kalau datanya sampai ada 4, 4 itu berarti ada 0, 1, 2, 3. Kalau 4 data ya. Berarti hitungannya adalah X0, X1, X2, X3. Kalau 4 data ya. Berarti polinomnya untuk suku yang pertama berarti cukup sampai sini saja. Sampai X kurangi X3. Tapi cirinya di pembilangnya X0 tidak muncul. Sekarang dibagi dengan penyebutnya itu X0 sebagai patokannya. Berarti X0 dikurangi X1, X0 kurangi X2, X0 kurangi X3. Kalau datanya hanya ada 4. X0, X1, X2, X3. Ada 4 data. Ya, ditambah Y1 kali. Kalau Y1, kalau untuk suku kedua, X1-nya tidak ada di pembilang. X kurangi X0 langsung loncat ke X kurangi X2. Ya, X0 langsung loncat ke X2. X1 tidak ada. Tapi di penyebutnya X1 sebagai patokannya. X1 kurangi X0, X1 kurangi X2, X1 kurangi X3. Bisa dipahami ya? Oke. Begitu juga dengan Y2. Kalau Y4-nya, kita tambah dengan, maaf, Y3, ya. Kan datanya sampai ketiga ya. Berarti nambah satu suku. Berarti X dikurangi X0 kali. Maaf ini kali ya. X kurangi X1, X kurangi X2. Berarti berhenti sampai X2 saja. Berarti kalau nanti datanya ada 5, berarti langsung loncat ke X kurangi X4. Ya, nggak ada X3. X3-nya sebagai patokan, berarti X3 kurangi X0. Tinggal ngikutin aja, kuranginya dengan apa? X3 kurangi X1. X3 kurangi X2. X3 kurangi X4. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Mudah ya cara menghafalnya. Oke, kita simpan dulu. Ini adalah untuk Lagrange. Ya. Nah, untuk eh, datanya, ya, aku langsung aja dulu lah. Misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada sebuah permasalahan, ya, yang mungkin pernah kalian temui, ya, di mana di sini ada sebuah data yang menunjukkan temperatur dan kedalaman suatu danau. Ya, intinya ada sebuah danau, di mana danaunya di sana dia memiliki kedalaman, di mana setiap kedalamannya di sana itu memiliki suhu yang berbeda. Intinya seperti itu. Ya, setiap kedalaman danau tersebut memiliki suhu yang berbeda. Di mana setelah didata, ya, setelah didata itu
datanya diperoleh dengan tabel seperti ini. Ini datanya sudah diperoleh dalam soalnya. Tabelnya sudah diketahui, ya. Tabelnya sudah diketahui dari soalnya. Di mana temperatur untuk 19,1 itu dengan suhunya dengan satuannya derajat Celcius itu adalah dengan kedalaman 0 meter, ya. 0 meter. Berarti maksudnya di sini, ya, kalau ini 0 meter kan karena ke bawah ya, bisa dipahami enggak? Ya, karena kedalaman danau, posisinya kalau sejajar dengan itu kan berarti 0. Berarti kalau yang posisinya itu suhu kita apa? Suhunya itu kalau sejajar ya atau dengan tinggi danau na eta itu adalah dihitungnya adalah 0 meter ya. Ke bawah ini dengan ketinggian negatif 1 meter. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, sampai ke bawah negatif 10. Bisa dipahami nggak sampai sini? Di mana suhunya ini sudah diketahui dalam soalnya. Kalau kemarin, soal yang waktu yang sebelumnya, itu tentang ln X kan fungsinya ya. Masih ingat yang fungsinya adalah ln X? Contoh yang lanjar dan kuadratik, yang ini? Ya, ini fungsi X-nya sudah diketahui. Ya, fungsi X-nya sudah diketahui. Kita suruh mencari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya kan kita substitusikan. Kalau di sini, soal yang Lagrange, di sini X0, maaf, Xn dan Yn-nya itu sudah diketahui di soal. Yang ini, ya. Xn dan Yn-nya sudah diketahui. Tidak berupa fungsi, tapi sudah berupa data. Xn dan Yn-nya sudah diketahui. Nah, sekarang kita harus tentukan hati-hati. Soal di sini, manakah yang dinamakan X-nya, manakah yang dinamakan dengan Y-nya. Meskipun untuk tabel seperti ini, jangan sampai terkecoh. Ya. Sekarang perhatikan, dari permasalahan ini, manakah data X, manakah data Y? Kalau menggunakan Lagrange ya. Dari soal ini, manakah yang sebagai data X, manakah data sebagai data Y-nya? Oke? Ada yang mau menjawab? Manakah data X, manakah data Y? Kan tadi kalau Lagrange itu kan polinomnya tadi udah jelas kalau Lagrange. Y0, X kurang X1, X kurang X2, X kurang X3, ya. Berarti kalau datanya seperti ini, oke, datanya ini, manakah data X-nya, manakah data Y-nya? Silahkan, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oke, yang mana? Yang temperatur ataukah yang kedalaman? Yang sebagai X-nya? Kedalaman. Kedalaman. Oke, terima kasih Gilang sudah menjawab. Betul, ini adalah sebagai Xn-nya. Ya, kalau temperatur itu adalah sebagai Y-nya. Ya, meskipun posisinya adalah seperti ini, hati-hati. Tidak selalu, biasanya kan kalau dalam tabel kan biasanya Xn baru bawahnya Yn kan ya. Y-nya kan ya, kalau disebutkan. Tapi di sini tidak. Dari tabel ini malah kebalik. Kedalamannya itu adalah Xn-nya, temperatur adalah Yn-nya. Oke, nah sekarang dari soal ini sudah diminta derajatnya. Ya, sudah diminta derajatnya yaitu diminta derajat 5. Sedangkan di sini datanya ada banyak. Kalau derajat 5 kan berarti data yang dibutuhkan ada 6 ya.
Ibu ulang lagi. Kalau derajat 3 datanya tadi ada 4. Ya, kalau derajat 5 berarti datanya harus ada 6. Sedangkan di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Lalu yang kita ambil datanya yang mana? Oke. Sekarang perhatikan. Di sini diminta derajatnya adalah derajat 5. Oke. Kalau derajat 5 berarti kita harus mengambil sebanyak 6 buah data saja. Sedangkan dalam soal ini tadi ada 11 data. Ya, ada 11 data. Berarti ada 5 data yang diabaikan. Nggak usah diambil. Nah, cara mengambilnya bagaimana? Kita lihat. Yang diminta itu kita suruh mencari suhu dengan kedalamannya adalah negatif 7,5 meter. Negatif 7,5. Berarti posisinya ada di sini. Bisa dipahami? Ya, negatif 7,5 berarti di antara negatif 7 dengan negatif 8. Oke, di dalam buku Renaldi Munir di sini, ya, dalam buku Renaldi Munir menyatakan bahwa ketika kita mengambil data, posisikan data yang diminta itu adalah berada di tengah-tengah interval yang ada. Berada di tengah interval yang ada. Karena di sini mintanya derajat 5 itu berarti 6 buah data. Kalau 6 buah data berarti kita bisa mencari posisinya itu berada di tengah-tengah. Artinya tengah-tengah gini. Oh, berarti negatif 7,5. Berarti data yang ke kanannya ada 3, lalu ke kiri ada 3. 7,5 itu kan berarti di antara 3 buah data ini kan. Negatif 5, negatif 6, negatif 7. Lalu 7,5, lalu di sini juga 3. Yang bisa posisinya di tengah-tengah seperti ini, itu derajatnya pastinya adalah yang derajat ganjil. Derajat 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, sebentar ya. Kemungkinan pertama seperti ini. Ya, ketika untuk yang kubik, nanti ada beberapa kemungkinan kalian mengambil data. Diulang lagi. Di sini sudah diminta derajatnya, yaitu derajat 5. Ya, derajat 5 itu bisa kita posisikan, kalau posisinya 7,5 di sini ya, kita lihat dulu posisinya kira-kira bisa berada di tengah-tengah enggak? Oh, berarti kalau 5 berarti datanya ada 6. Berarti bisa 3, 3. Paham maksud Ibu? Kita lihat dulu 7,5 posisinya ada di antara itu enggak? Kalau misalkan tidak bisa, ya jangan dipaksakan berada di tengah-tengah selang. Misalkan, yang dimintanya ternyata bukan 7,5. Mana sih pulpen teh? Yang diminta ternyata bukan 7,5. Misalkan, yang diminta adalah negatif 1,8. Misalkan di sini. Ya. Misalkan yang dimintanya adalah negatif 1,8. Yang diminta tetap sama misalkan derajat 5. Ya. Yang diminta tetap derajat 5. Yang kalian butuhkan datanya sebanyak 6. Oke. Kalau negatif 1,8 di sini, berarti ini hanya ada 2, berarti kita butuh 4 lagi. Sampai sini kan berarti. Ibu gimana ini nggak di tengah-tengah selang? Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Ambil aja seadanya. Paham nggak maksud Ibu? Karena ini posisinya nggak bisa berada di tengah-tengah selang. Kalau bisa, usahakan dulu di tengah-tengah selang. Kalau misalkan seperti ini contohnya. Kalau ternyata tidak bisa, ya ambil 6 buah data. Kalau negatif 1,8 ini ada kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kan ngambil data dari 0 sampai negatif 5. Ya, kemungkinan yang ke satu, datanya berarti dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai negatif 5. Ini derajat 5 ya. Atau, ada ataunya. Atau kalian, bentar, pencet. Atau kalian bisa mengambilnya adalah dari negatif 1. Dari negatif 1 sampai negatif 6. Boleh. Ya. Dari negatif 1
sampai negatif 6. Hasilnya gimana, Bu? Ya pasti kemungkinan berbeda, nggak harus sama. Paham ya? Intinya sama-sama aja. Karena karena dalam soalnya di sini mintanya adalah derajat 5. Ya berarti kalian cukup mengambil 6 buah data saja. Kalau posisinya seperti di sini, negatif 1,8, ambil 6 data. Karena di sini nggak bisa berada di pertengahan selang. Bisa dipahami ya maksudnya pertengahan selang ya? Oke. Ambil seadanya. Kemungkinan satu ataukah mau yang kedua? Ambil salah satu, nggak usah keduanya. Tapi kalau misalkan posisinya seperti yang diminta ini negatif 7,5, kalau ternyata bisa berada di pertengahan selang, ya berarti itu yang dikerjakan. Berarti kanan ngambil 3, sebelah kiri dari negatif 7,5 juga ngambil 3 buah data. Berarti dimulainya dari negatif 5 sampai ke negatif 10. Ini derajat 5. Bisa dipahami? Oke, ya. Berarti ya, kalau untuk soal yang ini, negatif 7,5, berarti ini nanti sebagai X0, salah. Ya, berarti ini ya, betul. Ini berarti X0, Y0. Namanya berarti ini jadi X0, Y0. Ya, ini data ke-0, data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini data yang ke-5. Berarti ini diabaikan sisanya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ya. Untuk penyelesaian Lagrange-nya dikerjakan per suku. Maaf ini yang Newton ya. Dikerjakannya per suku. Oke, kita coba. Sudah disiapkan kalkulatornya? Oke. Coba kalian cari dengan menggunakan metode Lagrange ya untuk mencari temperatur dengan kedalaman negatif 7,5 meter. Oke, mangga. Biar nggak ngantuk pemanasan. Silahkan. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya, nanti Ibu ulang kembali. Sebentar ya, ujian ke belakang dulu. Untuk polinomnya sudah ya? Kan tadi sudah udah di-share-kan PPT-nya ya? Berarti nggak harus mundur lagi. Tinggal selesaikan soal ini. Ntar Ibu izin ke belakang dulu.
Ada pertanyaan? Ketelitiannya 6 tanpa desimal ya, kalau misalnya nilainya tak hingga. Kesepakatannya adalah kerjakan per suku. Dalam setiap sukunya berarti dikerjakan secara sekaligus di kalkulatornya, ya. Dalam setiap sukunya dihitung sekaligus, ya. Dalam setiap sukunya dihitung sekaligus di dalam kalkulatornya. Ambil buku presensi ya. Aku lihat dari Zoom aja. Mangga, ada
Kalau ada yang sudah selesai, boleh di-share jawabannya di grup WA. 2 orang saja ya. 2 orang. Sofang Maria. Stadium ada eh harusnya ada dua itu. Oke, ya. Oh, ada. Ya, oke. Ada yang dari kelas lain? Enggak ada. Muhammad Arif ada nggak? Nggak ada.
Ada pertanyaan? Ibu mohon izin bertanya kalau untuk jawabannya boleh nggak langsung isi eh hasil kalkulatornya aja nggak dirinci ditulis misalkan yang X-nya dikurangi X satunya ditulisin gini Ibu. Polinomnya. Ya, itunya. Harus ditulis dong polinomnya. Iya Ibu, terima Ah, kasih. ah, sama-sama. Dibiasain di polimnya ditulis ya. Jadi kan kita di sini kan sudah tentukan polinomnya sampai derajat 3. Berarti kita berhenti sukunya sampai suku keberapa kan biar terlihat juga untuk dikoreksi ya. Oke, terima kasih Nadia.
Ayo, ada yang udah selesai? Ini kan udah ada datanya, tinggal ngesubstitusi ke polinomnya aja. Cuman emang datanya ada 6 ya. Jadi sampai suku ke 6. Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ya, tuh. Ada kesulitannya di mana? Sudah Kelompok. selesai Ibu namun masih ditulis ulang. Oh, oke.